Pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana termaktub dalam 8 target program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni, Raden Ahmad Dimyati Natakusuma, selama 5 tahun ke depan. Program tersebut merupakan implementasi dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dan swasembada pangan. Untuk itu tahun 2025 ini, program prioritas Dinas Pertanian Provinsi Banten pun fokus pada peningkatan produksi pertanian, swasembada pangan, dan penggunaan teknologi modern. Provinsi Banten yang merupakan salah satu provinsi lumbung pangan nasional melakukan berbagai langkah dalam mempercepat peningkatan produksi pangan, baik dari sisi sarana maupun prasarana pertanian, salah satunya melalui pembangunan jalan usaha tani di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti apa program prioritas Dinas Pertanian Provinsi Banten tahun 2025 dan bagaimana program tersebut menopang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten? Apakah rencana pembangunan jalan usaha tani benar-benar bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Banten? Mari kita saksikan liputan khusus Jawa Pos TV. Searah dengan asta cita Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, tahun 2025 ini, prioritas program Dinas Pertanian Provinsi Banten fokus pada peningkatan produktivitas pertanian swasembada pangan dan penggunaan teknologi modern. Sesuai dengan skema nasional, Provinsi Banten masuk dalam daftar 10 provinsi yang ditetapkan menjadi lumbung pangan nasional. Kementerian Pertanian bahkan menargetkan Banten untuk meningkatkan luas tanam atau LTT dari 62.000 hektar menjadi 71.000 hektar atau meningkat 15%. Karena itu, sarana dan prasarana pendukung sangat dibutuhkan untuk memperlancar semua ini, terutama melaksanakan program prioritas Dinas Pertanian Provinsi Banten. Sejumlah program digulirkan, diantaranya percepatan jaringan irigasi, jalan usaha tani atau JUT, modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas pengembangan sumber daya air, pengembangan produk pertanian unggulan daerah, dan pemberdayaan masyarakat di daerah aliran sungai atau DAS. Kami selaku staf gubernur akan sejalan dengan RPJMD yang segera akan disahkan. Ya, dengan Pak Gubernur terpilih kan Pak Soni di sini punya 8 di sini beliau punya 8 program turunan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024-2029. Pertama berbicara tentang Banten Bagus. Di dalamnya ada Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera, ada Barata, desa tangguh, bangun asa bersama Andra Dimyati dan Asa Bisa. Kedua, program Banten Sehat. Ketiga, Banten Cerdas. Keempat, Banten Kuat. Kelima, Banten Indah. Keenam, Banten Makmur. Ketujuh, Banten Ramah. Dan kedelapan, Banten Melayani. Intinya adalah dalam program di sini untuk Banten Bagus, Bang Ada dan Banten Makmur. Kami juga bersama dengan Dinas Perumahan Pemukiman juga ikut praserta melalui kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum. Maknanya apa? Program kami adalah pertama bagaimana sarana prasarana pertanian yang sangat menentukan.
Kami menyebutnya adalah air. Kalau tuntas air, ini pintu masuk kepada kesemua. Gagal air, gagal semua pintu masuk. Apa maknanya? Dengan air tersedia sepanjang musim di tingkat usaha tani, ini ada proses yang menyertai keberhasilan air itu ada. Pertama adalah bagaimana kami penataan kawasan hulu, konservasi. Konservasi erat kaitan dengan suplai bahan baku air kepada bendung dan bendungan. Nah, ini akan ada kita kaitan. Bagaimana Pemprov Banten juga mampu menata ulang kembali kawasan-kawasan konservasi yang langsung berhubungan dengan sumber air untuk air irigasi. Contoh paling mudah, jika misalnya Bapak Gubernur melalui Dinas LHK dengan program pemberian rekomendasi kepada perusahaan, kalau misalnya ada sebuah kompensasi untuk penghijauan hutan, kami ikut menyarankan juga masuk kepada kawasan yang berhubungan dengan di mana keberadaan bendung-bendungan itu berada. Harapannya ya tentunya dengan tertata kawasan hulu akan mampu menjawab suplai air kepada bendung dan bendungan terpenuhi dengan baik. Berarti usia ekonomis bendung-bendungan akan tercapai. Konkretnya apa? Banten sekarang sedang memperbaiki bendungan Cibaliung. Nah, berarti kawasan hulu Cibaliung harus diperbaiki. Pas begitu nanti bangunan bendung Cibaliung tertata baik, usaha ekonomisnya akan lama karena suplai air. Nah, itu baru juga diikuti dengan perbaikan jaringan primer, sekunder, tersier sampai kepada tingkat usaha tani. Sama yang lain pun juga, misalnya tahun ini juga PUPR akan perbaikan di bendungan bendungan di daerah Lebak Cikoncang, sama dan seterusnya. Nah, ini perbaikan di sini ini yang paling utama adalah untuk penyiapan air. Nah, ini sekarang sedang berproses. Ini tuntas berproses, diikuti secara simultan kebijakan pemerintah pusat Pak Prabowo yang diterjemahkan di Banten adalah penataan pupuk berjalan, benih berjalan, alat mesin pertanian berjalan, terjadi peningkatan produksi. Jadi kami akan memainkan peran bagaimana peningkatan kualitas produksi karena sarana prasarana air, mesin pertanian, juga jalan usaha tani, asumsi berjalan ongoing, didukung oleh penguatan teknologi. Jadi kami menyebutnya ada peningkatan keragaan teknologi. Bagaimanapun juga kata kunci ada keragaan teknologi. Teknologi bisa diterapkan karena ada air. Air sekarang berproses. Keragaan teknologi akan berhasil meningkatkan produksi, akan efisien, ongkos angkut petani terjawab karena ada efisiensi, ada di bangunnya jalan usaha tani. Kita tahap awal, mungkin sekarang kita untuk tahap ini dalam pilot project 7 km di Kecamatan Wonosalam. Jadi ada konektivitas wilayah pembangunan. Jadi kami sampaikan bagaimana Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagai OPD di lingkup Pemprov Banten harus merespon dan bersinergi betul dengan target dalam RPJMD Gubernur kami adalah bagaimana ke-8 tadi program kami tempuh untuk menciptakan pertanian yang efektif, efisien, dan maju. Konkretnya kami sendiri sangat bangga sekarang kita berjalan dan juga didukung oleh program juga dari pusat tentang air irigasi, diperkuat oleh juga APBD program Provinsi Banten dengan bantuan bagus. Salah satunya adalah bagaimana efisiensi pertanian di lapangan bisa terwujud.
Kalau ini bisa terwujud, kami pastikan yang semula mungkin pertanian seperti judi, hari ini untung atau menyebutnya hari ini berhasil, besok rugi. Itu dulu masih ada demikian. Dan apa yang terjadi, ada keluh kesah orang tua petani dengan secara selorong, udah anak jangan menjadi petani, nggak jelas bertani. Kita susah mendapatkan air, susah mendapatkan pupuk. Itu menjadi kunci awal masuk. Kenapa pertanian ditinggalkan oleh orang tua, oleh anak muda? Karena ketidakpastian dukungan sarana pasar dan agro import. Hari ini ya kita harus berbangga punya gubernur kita Pak Ardasoni dengan Pak Dimyati, dengan 8 program ini akan menjawab kekhawatiran tersebut. Sekarang perlahan dan pasti berproses. Nanti hasil akhir kami pastikan ini juga akan menjawab alih fungsi lahan sawah di Banten bisa ditekan karena air itu mengalir. Air ada, sawah subur, semua akses kemudahan jelas, harga dipastikan kita pasti ada. Dengan pola-pola seperti itu, ya ini perlahan dan pasti para anak-anak muda di Banten, orang tua di Banten tinggal menunggu waktu akan berbondong-bondong kembali mencintai pertaniannya karena negara pemerintah hadir. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota hadir di tingkat lapangan menjawab kegelisahan yang ada di tingkat lapangan. Sekarang pun juga proses berjalan, kita mungkin akan kita buktikan apa dampak yang sekarang yang terjadi. Ternyata nilai tukar petani, perbandingan indeks yang diterima dengan yang dikeluarkan, ternyata NTP Banten dari Januari sampai dengan ini April ini luar biasa. Tren terus di atas 110. Dalam sejarahnya nggak pernah ini kita tercapai. Ini ya sebagai indikasi terjadi peningkatan kesejahteraan petani di tingkat lapangan karena aspek regulasi yang berpihak kepada petani. Nah, ya disinilah fungsi pemerintah. Bagaimana fungsi regulasi, fungsi pelayanan berjalan bersamaan dan langsung merespon kondisi di lapangan. Program pertanian itu ingin meningkatkan produksi pertanian karena kita dituntut oleh pemerintah pusat ada kenaikan sekitar 30% untuk produksi. Dengan adanya JUT ini diharapkan kita meningkatkan IP dan meningkatkan merendahkan biaya produksi, Pak. Karena kita di sini di sekitar desa Cipedang, Parung Panjang, Wonosalam ini sekitar 2.000 lebih. Ini biaya produksinya sangat besar, maka dengan adanya jalan sultan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi pertanian. Makanya kita diharapkan dengan adanya ini pemerintah daerah, terutama gubernur, ingin membangun infrastruktur jalan, usaha tani, sehingga bisa tercapai produksi pertanian lebih tinggi, Pak. Dan juga terkait dengan di sini juga ada beberapa IPOM, perumpamaan, yaitu untuk pengiriannya kita sudah siapkan di sini. Sekitar ada 8 unit untuk mengolah lahan. Makanya diharapkan ini tahun ini minimal 3 kali IP, 3 kali tanam. Dengan adanya bantuan IPOM, bantuan infrastruktur, ya diharapkan di sini meningkat IP-nya dari 2 ke 3 gitu loh, Pak. Harga hasil pertanian di Indonesia fluktuatif dan di beberapa tempat malah cenderung mahal. Hal ini tidak lepas dari tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan petani karena kondisi jalan usaha tani rusak. Di Provinsi Banten, untuk mengatasi tingginya biaya transportasi petani karena kondisi jalan yang rusak, pemerintah setempat berencana akan membangun jalan usaha tani atau JUT yang bertujuan untuk memudahkan mobilisasi petani mengangkut hasil panen mereka.
bahwa ini adalah daerah yang sangat produktif. Setiap tahun 2 kali panen, Pak ya? 2 kali panen. Dan petani di sini sebenarnya juga sudah berhadapan dengan alam, kadang suka rob dan sebagainya. Dan di masa panen atau saat memupuk mereka punya kendala dengan ongkos, yaitu ongkos angkut karena fasilitas jalannya. Nah, kemudian para petani secara swadaya mereka telah menyiapkan badan jalan untuk dibangun oleh pemerintah. Dan insya Allah setelah kami tinjau hari ini, kita melihat hamparan sawah seluas ini ya tentu merupakan anugerah bagi Provinsi Banten menjadi salah satu lumbung daripada pangan. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam keluhan yang dihadapi oleh petani terkait dengan jalan dan sesuai dengan program yang kemarin kita sudah canangkan dan sesuai dengan pergub konektivitas, insya Allah kita akan lakukan koordinasi dengan DPRD agar di perubahan nanti bisa dilaksanakan program jalan usaha tani di wilayah Wonosalam. Tapi karena memang ini di daerah persawahan, kita jadikan ini jalan usaha tani sehingga kita membatasi kendaraan-kendaraan berat ya supaya bisa dimanfaatkan oleh petani untuk pertaniannya. Ini jadi salah satu pilot project untuk Pemprov Banten melaksanakan program mendukung pertanian. Nah, memang ini salah satu jalan akses sehingga dengan nanti ke depan akan dibangun, ini bisa menambah nilai tukar untuk pertanian. Jadi sehingga nanti masyarakat petani bisa lebih sejahtera. Ya, ini nanti kita tunggu usulan dari Dinas Pertanian. Tadi janjinya udah besok. Nanti akan kita hitung secara teknisnya dari sisi perencanaan sampai dengan metode pelaksanaannya. Nah, mudah-mudahan ini 7 kilo saya rasa akan lebih cepat lah. Mungkin di perubahan kita ada berapa kilo dulu secara bertahap. Yang penting target 7 kilo nanti tercapai. Dan sekarang juga pun Banten angka peningkatan produksi ini sudah sangat luar biasa sekali. Kita sudah terbukti. Produksi padi Banten Januari sampai dengan April kita kemarin sudah mencapai 674.496 ton beras. Dari target yang kami siapkan, yang kami canangkan 1,7 juta ton. Nah, inilah kita bentuk yang kita terjadi. Nah, sekarang berproses, kita juga diikuti dengan kebijakan harga. Presiden pertawar harga HPP 6.500 kepada bulog. Dalam sejarahnya bangsa ini ada baru era sekarang lah, hebat sekali ini Pak Presiden dengan kebijakan juga Pak Menteri, beras gabah dibeli 6.500 sehingga tidak ada cerita panen raya suplai berlimpah harga turun, nggak berlaku karena ada intervensi pemerintah dengan membeli HPP. Dampak apa yang sekarang petani Indonesia, petani Banten merasakan efek ini? Tapi ini nggak cukup. Apa nggak cukup? Belum juga sampai di situ, belum kita menyentuh kepada efisiensi. Tentang efisiensi yang terjadi di tingkat lapangan. Apa efisiensi yang harus diperbaiki? Adalah petani Banten segera efisien dengan mengurangi beban ongkos angkut. Sama-sama kita ketahui di wilayah selatan Banten masih banyak petani mengeluarkan ongkos angkut yang tinggi sekali. Saya mengambil contoh ya kasus yang ada di Wonosalam. Ini juga hasil perhitungan teman-teman dari PUPR. Kami mengambil contoh sekali panen di Kecamatan Wonosalam petani harus mengeluarkan kos 1 karung Rp60.000. Nah, di situ kalau kami asumsikan di Kecamatan Wonosalam ada panen 1.272 hektar akan menghasilkan beras 7.632 ton beras atau 76.320 kuintal atau 152.640 karung. Nah, ironis sekali petani harus mengeluarkan
ongkos angkut yang tinggi 9,1 miliar rupiah. Kenapa itu dilakukan? Karena kondisi jalan yang tidak baik. Nah, kebijakan Pak Gubernur dengan Bank Andranya dan juga perbaikan di Jalan Usaha Tani tahun ini, insya Allah di anggaran perubahan akan dibangun Jalan Usaha Tani sepanjang 7 km. Kalau itu terjadi bisa menekan kos yang tinggi sekali. Petani bisa menekan ongkos hampir 6,8 miliar rupiah. Pola ini kami pastikan pertanian di Banten akan efisien. Nah, sehingga program dari Dinas Pertanian nanti menerjemahkan dari Musrembang kami kepada Resna, kami rancang adalah untuk prasarana fisik dilakukan oleh PUPR. Distan akan memainkan peran dukungan di agroinput. Apa agroinput? Asumsi air tersedia kami adalah bagaimana peningkatan produksi di tingkat lapangan melalui dukungan pupuk, benih yang terjangkau oleh petani. Dan ini ya pola yang akan nanti dibangun oleh desa untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan target RPJMD Gubernur Banten Pak Arsono dan Pak Demiati. Kenapa dibangun JUT? Pertama, ingin mengurangi biaya produksi petani, Pak. Itu kehilangan lossnya terus besar di Cipedang ini. Contoh Cipedang, Pak, kita kehilangan hampir 4 miliar, Pak Komis ya. Itu satu kali panen, Pak. Kalau kali panen udah 12 miliar. Makanya dengan ada JUT dibangun ini minimal kita bisa mengurangi biaya produksi, Pak. Sehingga petani peringkat produksi akan meningkat, Pak. Kenapa saya bangun 1,5 meter? Ingin ini supaya alih fungsi lahannya tidak terlalu tinggi, Pak. Karena kita tetap membangun ini dengan 1,5 meter lebar jalannya, Pak. Diusahakan agar hanya masuk antara cator ataupun komben, Pak. Kalau kita lebar kita 2,5 meter akan drastis alih fungsi lahannya, Pak. Itu utamanya kita nggak bangun 1,5 itu. Dengan adanya pembangunan JUT ini diharapkan petani, terutama daerah Wonosalam, ini peningkatan produksinya, peningkatan pendapat petani akan meningkat, Pak. Karena petani otomatis akan mengurangi biaya produksinya, sehingga kesejahteraan petani tercapai, swasembada tercapai gitu loh, Pak. Pada saat sekarang, Pak, dari dulu saya greget mengajukan karena saya sangat khawatir melihat kondisi yang sangat prihatin khususnya di Desa Cipedang kami, Pak. Dari dulu saya mengajukan masalah kondisi jalan yang sudah sangat sekarang udah repot untuk membawa hasil panen padi, Pak. Nah, maka daripada itu kami terus-menerus datang ke dinas, datang ke pemerintah khususnya untuk ingin dibangun. Nah, karena pada dasarnya, Pak, sudah sering terjadi di tempat wilayah kami, se-Desa Cipedang aja, Pak, habis untuk dana transport 3M lebih. 3M lebih itu baru ada di 500 hektar, Pak. Sedangkan realnya di desa kami itu adanya 562 hektar. Nah, itu baru angka untuk transport bawa gabah aja, Pak. 50.000 dari per karung. Maka daripada itu di angka 500 hektar itu sudah mencapai 3 miliar. Belum ditambah ongkos dari jalan ke rumah-rumah masing-masing yang bersangkutan atau yang punya. Nah, kendalanya lagi, Pak, kalau tidak ada badan jalan, jelas dan pastinya, Pak, harapan petani tidak sesuai harapan. Karena pada intinya waktu hari Senin misalnya panen, sudah perjanjian dengan tangkulak yang harganya sekian, Pak Rahmat, timbulnya sudah tidak terjadi harga yang sekian karena padi tidak bisa terangkut. Nah, jadi padi itu bisa tidak terangkut, jadi jelek kualitasnya, kurang kualitas. Jadi disitulah kerugian petani. Harapan saya, Pak,
dari sekarang ini saya mohon untuk segera dibangun jalan JUT kami, khususnya yang ada di Desa Cipedang, Desa Cisarap, dan Desa Parung Panjang. Insya Allah apabila itu sudah dibangun, jalan yang 3 desa itu, insya Allah menambah kesejahteraan masyarakat. 70% bisa mengangkat. Apalagi nanti dari titik awal badan jalan sudah ada jalan sekatan itu Pak Rahmat, insya Allah itu akan membawa lebih daripada sejahtera pada petani. Harapan kami, saya mohon kepada pemerintah khususnya Dinas Pertanian yang mendukung kami, yang menjembatani kami, khususnya kepada Pak Gub. Pak Gub, saya mohon, ini sekarang sudah semua hadir, para masyarakat, para mediasi, termasuk dinas-dinas instansi yang lain. Saya mohon agar JUT yang ada di Desa Cipedang, yang sambungannya 3 poros desa, saya mohon supaya segera dibangun. Insya Allah kalau sudah itu dibangun, masyarakat khususnya Desa Cipedang yang 3 desa membawa ada kesejahteraan Pak Rahmat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama Gapoktan, atas nama Haji Dirman Gapoktan Desa Cipedang, Kecamatan Wassalam, Kabupaten Lebak, Pak. Kabupaten Lebak. Saya sebagai ketuanya, saya pembina dari 10 kelompok itu, Pak. Harapan kami, apabila jalan itu sudah jadi, saya mohon ditunjang juga irigasinya, Pak. Irigasinya juga ditunjang. Jadi kalau sampai jalannya sudah dibangun, irigasinya sudah dibangun, airnya jalan, insya Allah Pak Rahmat sebagai POPT pendamping saya setia ini Pak. Jadi insya Allah saya bisa untuk MT 1, 2, dan 3. Masalah kondisi jalan, insya Allah jangankan untuk memelihara. Mungkin ada saja kelemahan dan kemajuan masyarakat dari banyaklah Pak Rahmat ya, masalah itu mah memang. Nah namun pada intinya, kalau sudah dibangun, insya Allah akan saya rawat Pak. Akan saya rawat, termasuk jalan yang sudah ada aja. Kemarin Pak Kepala Desa komitmen dengan kami untuk diberem Pak, agar bau jalannya agak melebar. Alhamdulillah kan kemarin sekarang udah Pak Rahmat tidak ada yang longsor, karena hasil swadaya dengan seluruh masyarakat dan semua para RT berantusias hadir dan datang kepada titik lokasi yang kami bangun. Yang diperlukan saat ini adalah pembangunan saluran air tersier itu ya, yang langsung ke sawah gitu. Kami DPRD Banten beberapa tahun yang lalu mengumpulkan seluruh dinas PU Kota Kabupaten se-Banten untuk memastikan dan meminta masukan dari dinas PU di Kota Kabupaten se-Banten tentang saluran mana saja ya, saluran pertanian mana saja yang hendak mereka butuhkan untuk dibangun. Kita akan usulkan ke Kementerian PU Pusat, karena Kementerian PU menyediakan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan saluran air. Jadi memang ya itu kesempatan bagi petani untuk memanfaatkan, sehingga produktivitas panen padi kita itu bisa lebih dari 2 kali setahun ya, 3 kali setahun paling enggak gitu kalau ada saluran airnya. Karena sebagian besar ini di Banten kan kita masih menggantungkan dari hujan ya, sehingga perlu dibangun saluran air ya, saluran air untuk pertanian. Ya tantangannya sih tentu tadi seperti saya sampaikan ke depan, pembangunan itu dan kepadatan manusia itu memang menjadi tantangan. Memang sebenarnya yang ideal itu untuk kepadatan tertentu itu pemerintah tentunya melalui undang-undang ya, itu membatasi pembangunan rumah mendatar homeland dan hanya mengizinkan perumahan untuk perumahan vertikal. Itu baru dengan itu kita bisa memastikan bahwa lahan pertanian itu tidak akan berkurang. Tapi selama pemerintah masih membolehkan pembangunan kawasan hunian homeland, apalagi dengan klaster-klaster yang menjamur ya, itu maka penggerusan atau pengurangan lahan pertanian itu akan menjadi sangat
cepat sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang ada di wilayah itu. Memang kita harus ini nggak hanya di Banten, nggak hanya di Serang, tapi ini harus merupakan kewajiban pemerintah pusat melalui undang-undang. Harus ada ketentuan ketika sebuah kota itu kepadatannya di angka tertentu, dia harus selesai pembangunan homeland, harus izin berikutnya hanya diizinkan untuk rumah vertikal. Itu kalau nggak diikat oleh undang-undang, memang ini akan sulit pelaksanaannya. Dan dengan bertambahnya waktu, pasti yang tergerus adalah lahan sawah pertanian, karena itu yang paling mudah, paling murah untuk dijadikan rumah. Ada. Secara peta sih ada, secara tata ruang sih ada, secara perizinan sih harusnya ada. Cuman kadang-kadang ketika desakannya muncul dari kebutuhan perumahan untuk warga ya, kadang-kadang kemudian tata kota itu dirubah oleh pengambil kebijakan ya di kota kabupaten ya, sehingga yang tadinya menjadi lahan persawahan itu berubah izinnya menjadi lahan perumahan atau industri. Itu yang terutama perumahan yang cepat banget ya dengan tumbuhnya klaster dan perumahan-perumahannya. Provinsi Banten merupakan provinsi dengan luas daratan 9,353 km persegi. 197.845 hektar diantaranya merupakan lahan pertanian. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Banten pada tahun 2024, luas lahan pertanian ini menyusut akibat alih fungsi lahan seluas 6.490 hektar atau 3,18% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 204.335 hektar. Lahan pertanian ini terletak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten, kecuali di kota Tangerang Selatan, yang alih fungsi lahannya menghabiskan 238 hektar, sehingga saat ini tidak ada sama sekali lahan pertanian. Belum lagi permasalahan generasi muda yang saat ini minatnya makin berkurang untuk terjun di dunia pertanian. Lantas seperti apakah pemerintah Provinsi Banten mengantisipasinya dan bagaimanakah tanggapan DPRD sebagai mitra pemerintah Provinsi Banten? Saya pikir di sini sih ya kita nggak masuk lah wilayah alih fungsi lahan ini, betul-betul sudah terjaga, dan salah satu cara kita menjaga lahan itu tetap menjadi kawasan pertanian adalah dengan memberikan akses yang pantas, akses yang mudah bagi petani untuk bisa mendapatkan nilai tukar yang lebih baik daripada hasil pertaniannya. Untuk alih fungsi lahan saya katakan kunci masuknya adalah di mengklaim lahan nggak subur. Lahan tidak subur, ya kuncinya salah satunya adalah ada di air. Kita tentu ya mengenal namanya luas baku sawah, sawah dilindungi, lahan cadangan, dan KP2B. Itu yang udah kita jelas. Bagaimana Perda kita nomor 1 tahun 2023, Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Banten, udah jelas bahwa LBS di Banten itu luas baku sawah 197.000 hektar dengan KP2B-nya itu sekitar 124.000 hektar. Ini bisa kita dipertahankan ya dengan turunan-turunan kebijakannya. Makanya proses di sini akan kita kawal bagaimana LBS yang ada dengan KP2B ini harus ajak diikuti dengan regulasi yang menjaga keajegan lahan pertanian. Keajegan di sini saya katakan ini yang gerakan Pak Presiden, Pak Gubernur kita Pak Adosoni berbicara tentang dukungan percepatan air di tingkat lapangan.
dan juga dukungan percepatan efisiensi di lapangan dengan dibangunnya desa tani. Dengan pola-pola seperti itu dipastikan secara nurani alamiah di tingkat lapangan, petani akan mempertahankan sawahnya karena produktivitasnya meningkat. Tapi jikalau tidak, pemerintah tidak hadir di situ untuk meningkatkan efisiensi pertanian, tinggal menunggu waktu, pasti petani akan meninggalkan sawahnya, terjadi urbanisasi, dan pertanian akan ditinggalkan. Itu yang tidak boleh terjadi di Banten. Saya berulang, kita harus bersyukur dengan 8 program kebijakan Pak Gubernur, salah satunya adalah menyentuh yang paling sangat mendasar sekali adalah air dan efisiensi. Ujung akhir adalah bagaimana pertanian Indonesia, pertanian Banten bisa efisien. Kalau sudah efisien, kita akan menciptakan daya saing. Petani Banten akan semakin unggul. Apa makna kita daya saing? Karena efisiensi tercipta di situ. Bahkan mungkin, mohon maaf, kantong-kantong kemiskinan perlahan dan pasti akan berkurang. Atau kantong-kantong pengiriman TKI TKW akan berkurang. Ini erat kita kaitan. Saya katakan di sini karena hasil sensus pertanian atau menyebutnya ST 2023, hampir 60% yang dikatakan petani di Banten adalah penggarap. Kalau yang namanya penggarap rentan terhadap aspek kemiskinan. Nah, dengan dibangunnya sarana prasarana, dengan dibangunnya koperasi merah putih, akan ada langkah bagaimana yang tadinya petani hanya bermain sendiri, dia akan bermain korporasi, ya kelompok, ditopang dengan kemudahan aksesibilitas dan konektivitas di lapangan menjadi efisien. Kita memahami bahwa dinas pertanian adalah dinas yang paling depan dalam memastikan ketersediaan pangan yang ada di Banten ini. Tentunya karena itu kebutuhan primer, kita memberikan perhatian yang cukup banyak kepada dinas pertanian ini, memastikan bahwa target-target yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk ketersediaan pangan baik beras maupun di luar itu bisa tercapai dengan baik. Ya, pengawasan kita lakukan pertama dengan kunjungan lapangan ya, tentunya ke daerah-daerah yang menjadi pusat perhatian dinas pertanian ya, terutama di Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Memang di 3 kabupaten ini plus Kabupaten Tangerang ya. Sesuai dengan urutannya, itu sumber-sumber lumbung padi kita masih cukup banyak ya, yang saat ini tempat 4 tadi itu mendapatkan perhatian yang khusus gitu ya, termasuk kepada lokasi-lokasi tempat kita melakukan pembenihan padi. Ya, kita mengawalnya dengan menjaga tata ruang di provinsi maupun tata ruang di kabupaten kota ya. Memang kita mengupayakan daerah-daerah yang menjadi lumbung padi kita itu jumlah luasan lahan pertanian tidak berkurang. Tapi memang tantangannya saat ini adalah karena industri itu kawasan industri yang dulu
adanya di Cilegon itu sudah mulai penuh, banyak tempat yang tadinya itu menjadi basis produksi padi itu saat ini ada kemungkinan berkurang karena kebutuhan untuk membangun kawasan industri ya. Memang ini seperti semacam buah si malakama. Kalau kita hendak mengurangi pengangguran itu yang paling cepat memang industrialisasi ya. Tapi di sisi lain ketika industri itu membutuhkan lahan dan yang paling mungkin, yang paling murah untuk dibebaskan memang lahan pertanian. Itu masalahnya tarik menarik antara kebutuhan industri dan kebutuhan lumbung padi nasional. Ya, memang di tata ruang kita membuat kawasan-kawasan ya, kawasan-kawasan yang memang ketika itu kawasan peruntukannya buat lahan pertanian, di sana tidak boleh dibuat perizinannya ya, tidak boleh dibuat kawasan industri. Ya. Apalagi sekarang di Permendak yang baru kan industri itu tidak boleh dibangun menclok gitu di luar kawasan industri. Jadi mesti kawasan industri sehingga luasannya bisa kita kendalikan ya. Kalau ada industri yang membangun pabrik di luar kawasan industri itu harus ditertibkan karena itu akan membuat lahan pertanian yang kita miliki akan berkurang dengan cepat ya. Tapi kalau difokuskan di satu kawasan tertentu kita bisa kendalikan di sana optimalisasinya. Kalau terkait teman-teman, karena saya resesnya di dapil saya di Tangerang Selatan, memang di Tangerang Selatan itu kebun atau lahan pertanian itu bisa dilakukan di lahan-lahan yang terbatas ya. Tapi banyak juga lahan-lahan fasum fasos atau lahan pengembang yang tidak digarap itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan produktif ya. Di satu tempat yang kemarin kita mengadakan reses di Kampung Dadap ya, Kecamatan Serpong, Desa Rawabuntu, itu masyarakat memanfaatkan fasum fasos yang ada di BSD untuk untuk pertanian. Ada pepaya, ada ada pepaya, ada singkong, dan sekarang mereka meminta bak untuk ikan air tawar yang dibuat dari terpal itu ya. Permintaan cukup banyak, 50 bak ya. Karena kalau itu kita ada, itu bisa menghidupi masyarakat yang ada di sana. Di Kampung Dadap itu daerah padat yang di tengah-tengah kawasan BSD ya. Dan dengan itu masyarakat tertolong. Jadi tanah yang kosong milik BSD atau milik fasum fasos pemerintah, tanami warga, hasilnya dijual dan hasil penjualannya untuk dikembalikan untuk kepentingan warga kembali gitu. Dan itu sangat membantu. Dinas Pertanian Banten sudah masuk ke lokasi itu. Cuman mereka memang ada permintaan baru, kalau bisa ada disediakan bak untuk pemeliharaan ikan air tawar ya. Kami akan diskusikan dengan Dinas Pertanian atau Dinas Perikanan apakah itu bisa di pertanian atau harus ke perikanan, karena terkait dengan perikanan darat. Ya biasanya sih konflik antara lahan pertanian dengan perumahan ya. Ya seperti di Serang gitu, di Ciruas sepanjang pinggir tol itu yang dulunya itu hijau dengan padi kan sekarang sudah banyak perumahan ya, termasuk kantor pemerintahan juga di situ gitu kan, Kabupaten Serang. Nah ini memang ke depan ini mesti dihitung betul gitu ya. Penempatan hunian supaya tidak mengurangi luasan daerah pertanian. Memang ini akan ke depan akan berebut ya, dan ada potensi industri itu dari Cilegon akan mengarah ke Kabupaten
Serang dari Cilegon dan dari Kabupaten Tangerang akan mengarah ke Kabupaten Serang karena jalur itu yang secara ekonomis ya menarik bagi investor untuk membuat kawasan industri ya. Dekat dengan pelabuhan, dekat dengan infrastruktur jalan tol, kemudian SDM-nya proper, siap gitu, sehingga memang ini diatur betul gitu supaya diarahkan ke tempat-tempat yang tidak mengganggu produksi pangan kita, khususnya beras. Ya, pertama kita selalu memberikan dukungan pada Dinas Pertanian. Pertama kali ya, karena itu dinas yang langsung menyentuh hajat masyarakat ya. Kalau ada permintaan dari Dinas Pertanian, selalu kita akan di Badan Anggaran ya, kita akan komunikasikan itu dengan teman-teman Badan Anggaran, akan berkomunikasi dengan TAPD untuk pemenuhan anggaran-anggaran di Dinas Pertanian, karena itu umumnya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat petani ya, anggaran-anggaran yang kita usulkan ya. Termasuk insentif bagi penyuluh ya, itu juga menjadi perhatian kita, karena petani ini butuh bimbingan dari penyuluh untuk memastikan produktivitas lahan mereka itu tercapai dengan maksimal. Dinas Pertanian Provinsi Banten saat ini terus menjalankan program-program prioritasnya, terutama dalam mewujudkan target pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten sendiri. Tidak hanya program fisik saja yang dilakukan peningkatan, seperti apakah harapan pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten agar semua program berjalan lancar? Ya, ini juga sudah respon dari Pak Gubernur, akan juga dengan beasiswa untuk satu desa satu sarjana. Ini bentuk kepedulian beliau yang hebat sekali. Ya, kita ini kita program yang langsung respon cepat dari Pak Gubernur. Bagaimana SDM kita ditingkatkan, SDM pertanian yang sangat mumpuni harus kita bangun di lapangan. Tentu juga kami juga ada program untuk anak petani sawit, juga ada program beasiswa seperti itu. Nah, inilah kita yang satu kesatuan, kita nggak boleh keluar dari akar rumput kita. Kita agraris, kita pertanian. Makanya kantor-kantor pertanian di Banten tidak boleh berkurang atau hilang. Justru sekarang efisiensi daya saing kita genjot dengan cara yang tadi, peningkatan kualitas SDM. Pak Gubernur juga akan nanti kerjasama dengan Fakultas Pertanian Untirta, dengan PEPI, Politeknik Engineering Pertanian yang ada di Serpong. Nanti ingin ada kelas untuk Banten yang di sana. Nah, inilah yang ingin kita dorong. Bagaimanapun juga ada hubungan. Jangan sampai kita mendorong SDM pertanian meningkat, tapi sada-sada di lapangan mandek, itu nggak boleh. Nah, sekarang hampir kita sejalan. Perjalanan infrastruktur di Banten ini hebat naik, diikuti dengan SDM juga yang bersamaan. Puncaknya kita yang dikatakan untuk daya saing petani Banten menuju Indonesia Emas tahun 2045 akan terjawab. Kita akan bangga dari Banten untuk Indonesia akan menyumbang. Bagaimanapun juga Banten bagian dari Pulau Jawa, sekalipun LBS kita hanya 197.000 hektar, tapi per hari ini daya saing petani Banten cukup tinggi sekali. Bahkan Banten termasuk 10 besar provinsi tertinggi penghasil beras. Kita bisa mengalahkan provinsi yang lebih luas sawah bakunya,
kita bisa mengalahkan NTB, kita bisa mengalahkan Sumatera Barat, Kalimantan Selatan. Dan kami yakin tahun ini peringkat Banten untuk padi akan meningkat tajam. Di lapangan saya lihat terus bergerak bagaimana percepatan tanam olah tanah dan bergerak. Juga kami sampaikan kalau pangan padi kami menyebutnya imam komoditas. Amankan dulu padi, aman yang lain. Sekarang lihat kita, mungkin teman-teman ya kita ya yang di Senayan, di sini di Dewan nggak gaduh tentang beras. Senyap bagus, karena kita bergerak cepat. Nah di saat ini beras bagus, akan diikuti dengan yang lain. Bagaimana peningkatan hortikultura, bagaimana ternak dan seterusnya. Makanya imam ini padi amankan dulu. Aman padi, yang lain saya pastikan akan ada sinergi yang kuat. Tapi kalau padi nggak aman, bahaya. Karena pertama, politik strategis dan inflasi padi beras berbahaya kalau tak terkendali. Sekarang kita lihat, beras bukan penyumbang inflasi tertinggi di Republik ini. Dan sekarang kita dalam sejarahnya baru sekarang hampir 57 tahun kita punya cadangan beras 3,7 juta ton beras. Ini hebat sekali. Dan di lapangan pun juga proses padi terus bergerak cepat karena ini dampak yang diberikan oleh kebijakan pemerintah, presiden, menteri, gubernur turun ke kota kabupaten. Bagaimana itu tadi ya, penataan fungsi-fungsi air dengan dukungan yang lainnya. Ya, saran dari saya, Dinas Pertanian membuat program khusus ya untuk yang dipublikasi tentunya terhadap petani-petani yang dibina oleh Dinas Pertanian, yang kemudian hasilnya itu bisa sukses dan bisa dipamerkan kepada masyarakat. Itu sebagai role model bahwa petani itu profesi yang tidak kalah menguntungkan dibandingkan profesi-profesi lain ya. Karena di kalangan anak muda ini kan persepsi bahwa petani itu selalu marginal, itu harus kita hapus bersama-sama dengan cara Dinas Pertanian fokus kepada beberapa lokasi yang menjadi binaan Dinas Pertanian dan disebarkan gitu. Ini loh proyek percontohan pertanian bisa menghasilkan petani-petani sukses ya dengan dengan penghasilan yang layak gitu. Nah, jadi ada kerjasama antara dinas dan dan media gitu. Dinas membina petani, dinas menyampaikan pada publik ya bahwa petani itu bukanlah profesi yang marginal. Ya, terkait dengan SDM generasi muda, memang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga panen gabahnya itu menjadi 6.000 itu sesuatu yang saya apresiasi. Sangat besar apresiasi kami kepada pemerintah menaikkan harga jual gabah ya, karena dengan naiknya harga jual gabah menjadi 6.000 itu petani menjadi bergairah untuk menanam padi ya, dan ini akan menaikkan harga tukar nilai komoditas pertanian ya. Sehingga pasti yang itu ketika potensi cuannya naik itu akan menarik generasi muda untuk ikut bertani. Dan ini mesti diikuti oleh komoditas yang lain ya. Seperti misalkan kelapa misalkan. Naiknya harga kelapa ini meskipun di industri yang terkait dengan kelapa parut itu mengeluh, tapi buat petani saat ini menjadi menarik karena harga kelapa yang
tadinya 2.000 itu bisa naik menjadi 7.000 harga dari petaninya ya. Ini yang seperti ini pemerintah mesti memberikan ruang bagi petani untuk mereka menikmati hasil pertaniannya, dan jangan kemudian solusinya dilakukan dengan menyetop ekspor kelapa gitu. Yang perlu dilakukan adalah menggiatkan para petani untuk menanam kelapa, karena kelapa itu bisa ditanam di mana aja, di halaman, di belakang rumah, di perbatasan tanah itu kalau yang semacam itu, produk-produk pertanian yang kemudian harganya naik, itu berikan ruang bagi masyarakat untuk mereka mengindustrialisasi itu, sehingga bisa meningkatkan daya tarik pertanian bagi generasi muda kita. Pertanian merupakan sumber fundamental dari kemakmuran nasional, dan petani yang bijak akan tetap mewariskan tanah subur pada generasi berikutnya. Pemirsa, demikianlah liputan khusus kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada liputan khusus edisi selanjutnya. Sampai jumpa.